Ada satu orang, kita sebut saja A. Dia setiap hari kerja 6 hari dalam seminggu. Nggak punya tabungan, ketika libur pun untuk refreshing dia cuma gunakan untuk keluar, jalan-jalan atau yang paling parah dugem. Setiap dia punya waktu luang, selalu dia gunakan untuk scroll-scroll medsos. TikTok lah, Instagram lah, bahkan mungkin juga dating apps, hanya untuk mencari suntikan dopamin. Lalu ada si B. Meski dia juga punya pekerjaan yang sama dengan si A, tapi setiap dia ada uang lebih, dia gunakan untuk membangun sesuatu, membuka bisnis baru, dan hampir dari setiap keuntungan bisnisnya, dia gunakan untuk investasi. Untuk apa? Supaya dia bisa menjalani kehidupan tanpa memikirkan uang, sehingga dia bisa mengejar mimpi-mimpinya. Lalu ketika ada waktu luang, dia gunakan untuk berolahraga, belajar, membaca buku, dan membangun relasi. Di pikirannya, wanita atau pasangan itu nanti dulu. Jadi dia nggak menghabiskan waktunya untuk mengejar-ngejar wanita. Kalaupun ada yang naksir sama dia dan ngejar-ngejar dia, baru dia akan mempertimbangkan tentang cinta. Nah, jujur aja, dari dua tipe orang tadi, A dan B, kalian yang mana? Kebanyakan orang itu antara A dan B. Dan meskipun kalian sekarang tipe B, saya yakin pasti kalian pernah menjadi tipe A sebelumnya. Jadi untuk kalian yang tipe A, dan kalian menyadari bahwa kalian tidak bisa terus seperti itu, bagus. Faktanya, memang tipe A itu adalah fase yang semua orang harus lalui. Nah, untuk menjadi seperti B, saya akan kasih beberapa guide atau petunjuk sehingga kalian bisa lebih unggul dari orang-orang di sekitar kalian. Yang pertama, kalian harus jadi orang yang kompetitif. Kenapa banyak orang itu nggak bisa kompetitif? Karena dari kita kecil, sistem edukasi kita itu membuat atau membatasi jiwa kompetitif kita. Sebagai contoh, dulu waktu kita masih sekolah, semisal kita ada PR matematika, kita bayar teman kita yang ranking 1, misalnya 10.000 atau 20.000 untuk kerjain PR kita. Kan sebetulnya sah-sah aja. Tapi kalau ketahuan, kita akan dihukum sama guru kita. Nah, sedangkan ketika kita beranjak dewasa, kita punya banyak uang, lalu kita mempekerjakan konsultan finansial atau konsultan bisnis untuk memanajemen uang kita sehingga bisa jadi lebih banyak. Justru orang-orang akan menganggap kita hebat. Nah, susahnya orang-orang untuk kompetitif itu diperparah dengan media sosial. Di medsos, kita itu hanya disuguhkan oleh 1% puncak. Alias orang-orang kaya yang kalian lihat di medsos itu ada di puncak 1% masyarakat Indonesia. 99%-nya ya orang menengah ke bawah. Kalau nggak salah, nanti dikoreksi ya. Dulu saya itu pernah melihat sebuah data bahwa orang-orang yang pendapatannya di atas 10 juta itu hanya 5% dari total masyarakat kita. Berarti 95% itu pendapatannya berada di bawah 10 juta. Dan karena kita selalu disuguhkan kehidupan dan lifestyle dari orang-orang yang berada di puncak 1%, maka standar kita jadi tinggi. Yang dulunya kehidupan itu simple, kita sekolah, kita kuliah, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, beli mobil, beli rumah, sehingga kita bisa menarik di mata lawan jenis. Lalu kita bisa menikah, punya anak, dan seterusnya. Hal yang simple seperti tadi, karena medsos itu jadi rumit. Zaman dulu, untuk seorang pekerja bisa memiliki penghasilan 2 kali UMR, dia mungkin harus kerja setidaknya 5 tahun. Berarti seandainya dia lulus di umur 22, maka di umur 27, dia baru bisa berpendapatan 2 kali UMR. Nah, zaman sekarang, saya melihat, anak muda dituntut lulus kuliah harus langsung berpendapatan besar. Jujur aja, melihat standar masyarakat sekarangnya, saya ngerasa hidup di zaman sekarang itu lumayan sulit. Tapi kita tidak bisa membuat dunia menyesuaikan diri kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri kita terhadap dunia. Jadi, janganlah cuma ngelihat kehidupan orang-orang kaya di medsos. Cobalah untuk sedikit lebih kompetitif, sehingga kalian bisa hidup seperti mereka. Atau setidaknya, kalian bisa hidup dengan layak. Yang kedua, kalian harus memiliki obsesi. Bukan obsesi sama orang lain loh ya. Serem itu. Yang saya maksud, memiliki obsesi pada tujuanmu, pada mimpimu, pada cita-citamu.
Obsesi itu gunanya agar dirimu bisa nge-push atau mendorong melalui batasan. Di dunia yang kayak sekarang ini, kalian nggak bisa work-life balance, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus mengorbankan sesuatu untuk bisa lebih unggul dari orang-orang di sekitarmu. Karena saya yakin, pasti akan selalu ada orang yang mau bekerja lebih keras dari kita, yang mau berkorban lebih banyak dari kita. Sebagai contoh, saya harus milih 2 dari 3 hal, keluarga, pekerjaan, dan pasangan. Saya pun milih keluarga dan pekerjaan. Meskipun dampaknya, saya jadi mungkin telat menikah ya. Tapi saya sudah berada pada titik di mana semisal saya nggak kerja pun, saya masih bisa hidup mewah sampai saya mati. Yang ketiga, berusahalah untuk menahan diri. Hampir semua orang di dunia itu adalah konsumer. Dengan menahan diri, bukan berarti kita nggak boleh konsumtif ya. Konsumtif itu udah naluri alamiah dari semua manusia. Kita semua butuh hiburan seperti Netflix, nonton bola, nonton konser, dan sebagainya. Selain itu, untuk hidup pun kita harus selalu membeli produk. Jadi memang perilaku konsumtif itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita tahan. Kita coba untuk konsumtif sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita berhutang hanya karena untuk menuruti pola hidup konsumtif. Tapi jangan juga kamu terlalu hemat atau terlalu menahan diri. Karena jika kita menghindari membeli hal-hal yang membuat kita senang, ya hidup kita jadi nggak asik dong. Kalau hidup nggak asik, kita akan cepat capek, menjadi nggak produktif. Yang keempat, pintar-pintar dalam bertanya. Dulu, ketika saya masih kuliah, saya ini banyak menjaga hubungan dengan para senior, bahkan juga dengan para alumni. Karena kedekatan itu juga, mereka sering memberi saya saran tentang kehidupan. Lalu lama-lama saran tentang kehidupan itu berubah menjadi saran tentang bisnis, tentang keuangan. Dan karena saya tertarik, saya semakin sering bertanya pada mereka. Di sini saya menyadari, cara saya bertanya itu mempengaruhi respon atau jawaban dari mereka. Sebagai contoh, kalau saya tanya lewat chat, "Pak, saya boleh minta saran nggak?" Dari pengalaman saya, pertanyaan seperti ini tuh meski kita deket, jarang dibalas. Kalaupun dibalas, itu biasanya agak lama, atau jawabannya kurang memuaskan. Kenapa? Karena ketika kita ngechat orang yang sibuk banget, kita tuh seharusnya nggak ngechat sesuatu yang nambah-nambahin kesibukan mereka. Karena ketika mereka balas, mereka harus dengerin ceritamu, memahami ceritamu, dan mengerti bagaimana kondisimu. Dan setelah mereka memberi saran, mereka pun merasa bertanggung jawab untuk follow up. Bagaimana dirimu setelah melakukan saran yang mereka berikan? Kan ya capek. Jadi, next time ketika kalian ingin bertanya pada seseorang yang di atas kalian, langsung berikan pertanyaan yang jelas, tapi ringkas. Tambahan sedikit. Misal kalian ngechat, "Pak, saya mau minta saran." Dan beruntungnya orang itu memberi saran, tapi tidak kalian lakukan, maka dia akan malas untuk ngasih kalian saran lagi. Yang kelima, uang itu bukan segalanya. Bagi saya, untuk menjadi lebih unggul dari banyak orang, jadi kaya raya aja nggak cukup. Tapi yang menentukan kamu lebih unggul dari orang lain adalah skill, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepercayaan dirimu. Sebagai contoh, ada orang yang FOMO kripto, lalu dia ikut-ikutan beli koin Shiba Inu, dan karena pom-pom dari orang-orang, koinnya naik, dia pun jadi miliarder. Lalu, meskipun dia kaya, apakah dia punya ilmunya atau pengetahuan yang bisa dia gunakan untuk mengulangi lagi kesuksesan itu? Kan enggak. Justru faktanya, orang-orang beruntung seperti itu hanya akan mengulangi langkah yang sama. Dia akan invest ke koin-koin kripto baru dengan harapan keberuntungannya akan terulang. Tapi, keberuntungan itu jarang datang untuk kedua kalinya. Sama juga untuk kalian orang-orang goblok yang beruntung menang judi. Uangnya pun gak akan bertahan lama, karena pasti akan kalian judikan lagi dengan harapan kalian bisa menang besar. Sama juga dengan CEO perusahaan kelas nasional ya. Bisa jadi ilmunya lebih hebat dari CEO kelas internasional. Jadi jangan jadikan uang atau kekayaan sebagai patokan. Yang keenam, jangan kaku-kaku banget sama uang. Setiap rupiah yang kalian gunakan itu pendapatan bagi orang lain. Setiap bangunan-bangunan besar yang kalian lewati setiap pulang kerja, itu ada yang punya. Jadi, jangan selalu berpikir bahwa uang itu susah dicari, uang itu langka. Pemikiran seperti itulah yang akan menjebak kalian. Kalau kalian bisa luwes, bisa santai, dan nyaman ketika memegang uang, maka itu bisa membantu kalian untuk mencari pendapatan tambahan. Mungkin mulai sampingan kecil atau bahkan bisa buka bisnis besar. Mungkin efek lainnya,
Kalian jadi nggak pelit, jadi mudah memberi. Jadi orang yang dermawan itu salah satu kunci untuk jadi orang kaya. Kenapa? Karena ketika kita bisa memberikan nilai lebih kepada orang lain, maka orang-orang itu akan memberikan value yang jauh lebih besar dari uang yang kita keluarkan. Oke, untuk merubah hidupmu jadi lebih unggul dari orang-orang di sekitarmu, kamu nggak harus langsung mencoba untuk melakukan 6 poin tadi. Lakukan aja satu persatu, karena seberapa jauh kita melangkah, itu dimulai dari sebuah langkah kecil. Oke, sekian dari kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.